Hai guys, hari ini aku ngobrol sama seorang paranormal. Ya, sekarang dia lebih dikenal sebagai paranormal dan dia viral karena beberapa ramalannya yang pernah dia prediksi gitu ya. Itu ada yang kejadian. Yang terakhir adalah ketika dia meramal mengenai masalah usia seorang selebriti ya, Ya, gitu ya. ya. Gitu. Tapi kalau aku sih kenal dia udah lama. Dari tahun berapa? 2017 ya? 18. 2018 ya. Dari dulu peserta penghuni terakhir, Han Gumai, antagonis ya. Ya kan antagonis, hobinya marah-marah. Iya. Aslinya kamu gitu gak sih orangnya? Beda loh, kamu kan beda sih kayak sama yang dulu. Hmm. Hah? Ada banyak Sebenarnya perubahan yang terjadi dalam hidupmu ya? banyak perubahan. Kamu selesai dari petir itu emang apa yang terjadi yang merubah kamu banget? Dari pramugara loh dia. Pramugara, terus masuk ke dunia hiburan, ya kan? Terus sempat katanya dia sempat dia DM aku, Karus tolong nih aku kok kayaknya apa ya ada di manajemen waktu Iya, itu. iya. Terus sampai nggak Betul. punya duit, Betul. apa segala Betul. macam gitu kan. Betul. Itu apa yang terjadi sih sama kamu, Gumai? Lepas jadi pramugara, aku ngerasa seperti luntang-lantung. Heeh. Yang galak marah-marah melulu. Iya. Sebenarnya enggak. Enggak. Iya. Jadi kamu ngerasa sampai jatuh, ya maksudnya nggak enak di badan, secara feeling juga perasaanmu lagi nggak enak tuh ada apa? Momen apa yang terjadi? Sebenarnya momen itu dulu aku ngerasa benar-benar bangga dengan profesi yang aku punya. Kehilangan profesi, kehilangan kebanggaan, Jati diri hilang. jati diri. Kenapa kamu selesai sih diberhentikan? Atau emang udah selesai kontraknya atau apa sih? Diberhentikan enggak, aku berhenti secara terhormat. Karena? Aku resign secara terhormat. Karena kamu udah gak mau lagi kerja di situ. Saat Mengundurkan diri. harus mengundurkan diri. Aku ngerasa saat itu karena aku nauzubillah min dzalik nggak pernah bermaksud sombong. Tapi aku ngerasa Lebih itu kayak apa? kerja aku nggak pernah absen. Oke. Bolos itu nggak pernah bertahun-tahun sampai akhirnya aku diangkat pegawai tetap. Ada pramugara baru jadi, hitungan 2 tahun sudah diangkat, belum 2 tahun saat itu, sudah diangkat menjadi leader, pimpinan. Mau berhenti dari situ, terus ngerasa ya terpuruk ya, bayangan pensiun hilang. Semuanya, gitu iya. kan, jabatan nggak ada. Iya. Terus kamu terjunlah ke dunia hiburan itu dalam Aku keadaan depresi. dalam keadaan banyak kemarahan. Iya, iya. Oke. Betul. Nah itu pada saat itu tuh sebenarnya kamu udah bisa terawang-terawang tuh. Kan kamu katanya dia nih umur 6 tahun ya, main panah-panahan. Iya, main panah-panah. Nancep gitu kan, Nancep di mana jep. tuh, iya. Terus namanya anak kecil dicabut, panahnya jep gitu ya. Iya. Gitu kan? Iya. Terus akhirnya kamu koma. Koma. Berapa tahun? 2 bulan. 2 bulan koma. Iya. Dan akhirnya dapat donor mata Dapat donor mata di sebelah kiri ya mata sebelah kamu. kiri. Kamu mulai melihat setelah itu atau sebelumnya kamu udah bisa ngelihat sih? Sebenarnya Ngomong aja gitu? Iya. Ngomong sama siapa? Yang di sana. Oh yang di atas. Oke. Gede. Oke. Dan aku setiap jam 5 subuh kalau aku lagi tidur pasti kalau nggak kepala pasti badanku diangkat gini dan aku bangun. Harus permisi. Harus permisi. Harus minta izin. Harus minta izin. Oke. Lalu kepada orang sesama manusia, kalau misalkan ada orang yang belum kenal atau apa, nggak mau. Orang tua, maksudnya orang tua beneran nih, bukan Ya, orang tua. Orang tua beneran. Bilang, Mereka mengajarkan etika. etikanya apa tuh kalau misalnya berkaitan dengan hal yang orang lain nggak tahu, kamu pada saat itu kamu udah bisa ngeliat makhluk. Sampai sekarang masih bisa? Masih bisa, insya Allah. Kan orang lain nggak bisa ya kan? Kadang-kadang nakutin kalau kamu bisa lihat sendiri, yang lain nggak. Terus dia ngelirik lagi. Males deh. Suka ngasih tahu gitu nggak? Di sini ada gitu nggak? Kalau ngasih tahu tergantung. Kalau misalkan belum kenal sama orang atau di tempat yang ini kan ada etikanya ya Kak Ros. Oh gitu. Iya. Ada etikanya. Iya, ada. Belajar etikanya itu dari mana? Aku main. Tapi kamu nggak takut? Enggak. Nggak takut. Ngobrol gitu kayak bisa ngobrol. Iya. Main apa pedang-pedangan atau apa gitu, lari-lari kejar-kejaran. Atau beda lagi? Sebenarnya bentuknya itu enggak, visualnya enggak benar-benar kayak manusia. Bangunannya gitu ya, agak ekstrim ya. Iya. Terus teman-teman kamu kan kamu masih kecil ya? Masih kecil. Masih umur 6 tahun dong berarti. Betul. Kan? Teman-teman kamu nggak ngeliat kamu aneh gitu? Jujur saat ini mungkin coba ditanya ke teman-temanku yang zaman dulu udah tahu gitu. Mungkin mereka nggak tahu ngerasa aneh atau enggak. Tapi memang saat aku seumuran itu aku lebih sering main sendiri. Ngobrol sendiri gitu? Ngobrol sendiri. Ngomong aja gitu? Iya. Ngomong sama siapa? Yang di sana. Oh yang di atas.
Oke. gede. Oke. Dan aku setiap jam 5 subuh kalau aku lagi tidur pasti, kalau nggak kepala pasti badanku diangkat gini, dan aku Oke. bangun diminta angkat. Diangkat, Singkat cerita banyak yang lalu lalang, kakek nenek segala macam, Heeh. siapapun makhluk itu lewat, nggak ada yang gubris. Heeh. Sampai pada akhirnya ada kakek buyut lewat, Mhm. julurin tangan, Mhm. aku ditarik. Mhm. Pas aku begini, Mhm. seketika langsung posisiku sudah begini, mataku dibuka perban sama tim Oh. gini. Oke. Itu dari umur 5 tahun setengah tuh, sebelum kejadian aku sudah Udah sering begitu, lihat. sudah lihat. Oh, Genderuwo itu pertama kali ya. pertama kali. Setelah kejadian, Setelah kamu koma, setelah koma, ngomong aja gitu? iya, Ngomong sama siapa? yang di sana, Oh, yang di yang di atas. atas, Oke. gede. Oke. Dan aku setiap jam 5 subuh kalau aku lagi tidur pasti, kalau nggak kepala pasti badanku diangkat gini, dan aku Oke. bangun. Aku di Bangunannya gitu ya, agak ekstrim ya? Iya. Terus teman-teman kamu kan kamu masih kecil ya? Masih kecil. Masih umur 6 tahun dong berarti Betul. kan? Teman-teman kamu nggak ngeliat kamu aneh gitu? Jujur saat ini mungkin coba ditanya ke teman-temanku yang zaman dulu udah tahu gitu, mungkin mereka nggak tahu ngerasa aneh atau enggak. Tapi memang saat aku seumuran itu aku lebih sering main sendiri, Ngobrol sendiri gitu? ngobrol sendiri. Atau beda lagi? Sebenarnya bentuknya itu nggak, visualnya nggak benar-benar kayak manusia. Aku main Tapi kamu nggak takut? lari-larian. Nggak. Nggak takut? Ngobrol gitu kayak bisa Ngobrol, ngobrol? iya. Main apa, pedang-pedangan atau apa gitu, lari-lari, kejar-kejaran. Pada saat itu kamu udah bisa ngeliat makhluk? Sampai sekarang masih bisa? Masih bisa, insya Allah. Kan orang lain nggak bisa ya kan? Kadang-kadang nakutin kalau kamu bisa lihat sendiri, yang lain nggak. Saya- Terus dia ngelirik lagi. Males deh. Suka ngasih tahu gitu nggak? Di sini ada gitu nggak? Kalau ngasih tahu tergantung, kalau misalkan belum kenal sama orang atau di tempat yang ini kan ada etikanya ya harus. Oh gitu, Iya. ada etikanya. Iya, ada. Belajar etikanya itu dari mana? Orang tua, maksudnya orang tua beneran nih, bukan Iya, orang tua. Orang tua beneran. Bilang Mereka mengajarkan etika. etikanya apa tuh kalau ibuku misalnya berkaitan dengan hal yang orang lain nggak tahu, kamu harus permisi, harus permisi, harus minta harus izin. minta izin. Oke. Lalu kepada orang, sesama manusia, Mm-mm. kalau misalkan ada orang yang belum kenal atau apa, nggak mau. Iya, Aturannya tuh sama. sama. Oke. Ada yang selalu ada sama kamu nggak? Ada. Selalu ada nemenin Iya. kamu? Ada? Iya. Yang dari dulu di rumah itu? Bukan. Itu bukan itu. Yang sama aku bukan yang itu. Apa dong? Yang sama aku ada dari bapak Oh. harimau. Oh. Apakah setiap manusia? Sebenarnya pertama ini kita lihat dulu dia asal usul, Oke. lebih kurang Nenek moyang. apa ya, asal usul keluarganya ya, struktur keluarganya. Mm-mm. Yang menjaga. Jadi harus dilihat dulu ini, kamu pendampingkah, kamu dari luhur atau kamu itu kiriman ya, atau Kelihatan tuh bedanya kelihatan dari wujudnya. bukan. Oh, yang apa tadi satu lagi tuh apa tadi? Ada 3 kan? Satu emang Yang tadi berarti yang kiriman nih, kiriman. kiriman ini ada orang buat jahat. Ah. Kedua ketempelan, Oh, itu sama juga tuh. hampir sama lebih kurang. Kalau yang emang dari leluhur, Dari leluhur biasanya salah satu contoh, mm-mm. kita dulu punya nenek moyang, contohnya ini zaman kemerdekaan, Jadi turun. Nah, dia akan milih nih ke keturunannya, dia yang milih. Oke. Udah cuma ada 3 dong itu. Mm-mm. Yang kamu yang mana berarti? Yang ketiga. Leluhur. Itu baik atau enggak? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Ya, Ya. insya Allah baik. Oke. Aku nggak mau nanya tentang aku takut. Hai, jangan senyum-senyum kamu. Dia senyum-senyum serem ya. Sebenarnya kalau yang di Kak Rusni ada perempuan. Ya, perempuan ini tuh dia, kalau yang aku lihat perempuan ini ya dia ayu, ya terlihat ayu, cantik, ya pakai kain Jawa, ya seperti orang, lebih kurang seperti, mohon maaf, seperti orang kalau di Jawa tuh keraton ya, Oke. didandanin rambut dan lain-lain. Itu tentang makhluk astral yang kamu udah bisa lihat dari kecil. Nah sekarang kalau mengetahui itu orang akan ada apa, akan ada apa ya namanya itu istilahnya prediksi itu dari umur berapa kamu bisa begitu?
Oke, yang masalah prediksi ini aku gini dulu Kak Ros bilang, tadi kan di awal Kak Ros ada bilang paranormal ya. Iya, bukan. Sebenarnya aku lebih suka disebutnya Indigo. pertama indigo atau kedua parapsikolog. Bedanya apa? Para psikolog tuh apa? Jadi kalau parapsikolog Oh, jadi emang udah ada ketika kamu lahir itu punya iya, kemampuan itu iya, gitu ya. Jadi nggak dicari gitu nggak ya. dicari. Nggak dicari. Itu Iya, para psikolog. iya, Terus tadi satu lagi indigo yaitu indigo. karena kamu punya Betul. kelebihan sense Iya, dibandingkan manusia yang lain betul. gitu. Jadi para psikolog. Iya. Jadi ketika kamu bisa melihat itu bentuknya berarti kamu menyebutnya apa? Melihat misalnya nih orang apa gitu menyebutnya apa berarti? Parapsikolog. Para psikolog. Iya. Itu bisa berubah nggak? Maksudnya kamu lihat itu misalnya nih sekarang kamu lihat aku nih kayaknya kok begini-begini. Bisa berubah nggak sih itu sebenarnya? Atau udah Yang pasti begitu nanti? Misalnya nih, hmm, nih kayaknya dia besok ke mall deh gitu. Tuh ya misalnya. hmm, Tapi bisa berubah nggak itu sebenarnya seiring dengan perubahan bisa kebiasaan berubah, perilaku atau bisa berubah, bisa berubah karena manusia menjalani hidup itu ini tergantung dari dirinya. Manusia Mm-mm. yang hatinya, pikirannya, wataknya enggak Mm-mm. gue tuh besok tuh udah ada jadwal ini gue nggak mau dirubah. Oke. Tapi ada manusia yang seperti Kak Ros, kalau ini lebih baik buat hidupku, Mm-mm. kenapa enggak? Oke. Ya sudah, aku rubah. Jadi tidak ada sebetulnya yang pasti banget gitu. Itu semua juga tergantung bagaimana Iya, ya. tidak ada yang pasti kecuali 3 hal. Mm-mm. Lahir, Mm-mm. menua, Mm-mm. mati. Nah, jadi ketika kamu bisa nih dapat, sekarang kita kembali lagi ke kemampuannya itu umur berapa tuh kamu mulai merasa kayak, nih, nah itu bentuknya apa sih gitu. Dia nih kayaknya nanti anu deh gitu. Oke. Pertama kali yang aku alami ini waktu itu SD. Mm-mm. Aku masih ingat banget, SD itu aku udah naik angkutan umum sekolah. Mm-mm. Mm-mm. Dan paling suka duduk di depan dekat supir. Mm-mm. Supaya bisa lihat jalan. Jalan. Supaya lebih adem. Aku tahan sendiri. Mm. Lebih kurang 5 menit kemudian ada ibu-ibu rambut pendek, dar kepalanya di depan kaca depan mata aku. Dar. Satu kejadian, di situ aku mulai ngerasa sebagai anak kecil. Gimana maksudnya? Kamu ngerasa kayak merasa bahwa itu sebuah vision atau kamu ngerasa kayak gara-gara gue berpikir yang enggak kali gitu, ada yang gitu nggak? Atau Oh gimana? enggak. Itu karena vision. Vision. Itu muncul Dari aja. kecil aja kamu udah Dari yakin itu kecil. vision ya? Iya. Oke. Karena itu muncul dengan sendirinya. Keluar. Tebakan. Uh-uh. Dan aku ngomong tapi dalam hatiku. Bilang apa? Tapi aku nggak ngomong ke supir dan lain-lain. Dalam hatiku. Berapa menit kemudian, dar di simpang 4 lampu merah. Dan itu waktu selaknya cuman beberapa menit. Iya. Dan dari situ akhirnya semakin aku merasa oke, aku seperti Gimana kamu bisa bedain antara itu vision sama kamu lagi ngayal? begini, kalau ngayal Mm-mm. ya, sekarang Mm-mm. aku mau ngayal. Mm-mm. Oke. Iya. Tahun depan Iya. ngayal. Ngayal. Ya. Kalau sekarang lagi ngobrol, Mm-mm. tiba-tiba ada yang lewat. Nggak jelas. Lewat aja gitu, nggak Iya. jelas. Tiba-tiba aku jadi nggak fokus. Uh-uh. Itu muncul visual. Mm-mm. Satu visual, kayaknya mau gempa bumi deh. Waduh, Mai. Wah, ini Gumai parah nih, jangan gini macam alu parah. Santai, temanku di sini. Kalau nggak salah 3 jam kemudian masuk ke setengah 7 atau jam 7 seperti itu. Kamu punya punya kelebihan seperti itu, ada perasaan takut nggak sih? Takut enggak, Tapi capek iya. capek. Kenapa capek? Makanya Capek. kurus ya kamu sekarang ya? Iya. Serius nih? Iya. Capek? Ya aku hampir 10 kilo Turun? loss ya. Yang kamu bilang ada di Kapal air. besar, tenggelam dan lain-lain. Itu di situ titik dimana aku ngerasa aneh. Karena seperti aku semua di badanku tuh ketarik, lelah. Badanku ngurus. Seumur-umur aku nggak pernah loh harus gitu. Iya kurus banget loh. Dulu kayaknya nggak kayak gini. Kamu Iya. tuh dulu lebih berisi, Dulu gagah berisi gitu. dan aku dulu ya bisa dibilang muscle ya. Iya muscle, sekarang kurus banget. Iya. Asli. Itu Dan- karena capek. Karena capek, karena terus-terusan. Nggak, ini orang minta atau vision itu datang? Satu datang, dua minta, orang minta. Ada yang minta, Iya. bisa tuh ya? Iya. Ada yang emang datang-datang aja gitu? Iya. Oke. Dan itu capek pada saat yang Dan itu capek, musibah kapal itu. Iya. Kamu ngerasa capek banget? capek banget. Terkadang gini, kalau misalkan kumpul sama temen, baru kemarin juga aku bilang, kita kan kumpul nih, bilang itu di salah satu kafe kopi. Tapi boleh nggak
Sampai aku ngomongnya jujur, boleh nggak aku jangan ditanya-tanya. Karena Aku kalian capek. ketawa, kalian seneng-seneng heboh sendiri, akunya kalian gilir. Disuruh kerja gitu. Iya. Kalian yang sana ketawa, di sini ketawa, sini ini, dan aku pusing sendiri gitu, lelah sendiri. Sampai aku ngomong ke temanku belakangan ini, akhirnya aku Boleh nggak? Jadi gimana cara kamu ngatur energinya? Ini harus ada kopi. Apa Iya. fungsi kopi ini? Ini biar Kan aku lebih spill the tea, minumnya tea. biar lebih fokus. Oh, lebih fokus. Bukan Konsentrasi. ningkatin energi, bukan. Ya, meningkatkan energi Energi juga. Ada makanan yang memperlemah energimu? Buah kelengkeng kenapa? Mungkin Karus masih ingat, mungkin Karus lupa kali ya, waktu kita di program bisa dibilang fobia kali. Nggak bisa. Fobianya buah kelengkeng. Iya. Buahnya imut loh. Duku bisa aman. Kelengkeng. Iya. Kelengkeng udah dikupas. Ya nggak dikupas. Kelengkeng. Iya. Kenapa? Pernah ada punya pengalaman apa sama buah kelengkeng? Nggak ada sih, nggak ada pengalaman. Kelengkeng. Dulu aku selalu menang games kan, selalu di atas. Pas begitu bagian buah aku kalah, karena pas aku buka gambar itu padahal hanya sebuah gambar kelengkeng. Papan gede itu langsung tendang, jedar gitu, itu langsung kesobek, akunya langsung lompat ke kolam renang. Jadi kelemahan dia kelengkeng, Nyebur. guys. Oh iya. Kaget. Oke, nah kan dari pramugara, ada masalah dia keluar, dia terjun ke dunia hiburan. Terus dari situ sampai kamu menemukan nih, ini yang kamu fokusin sekarang nih di TV kan juga kamu dengan para Psikolog. para psikolog yang kamu kerjakan. Itu emang udah kamu niatin cita-citanya akhirnya, ya udah aku fokus di sinilah, di kelebihan kamu yang ini, atau ini memang ngalir aja gitu? Nggak pernah aku cita-citakan. Bahkan sampai detik ini aku selalu minta sama yang di atas, kalau memang ini bukan jalan hidupku, tolong arahkan aku. Dulu aku kerja keras, tapi jadi ternyata sekarang arahnya kamu malah jadi para psikolog. Ya. Para psikolog gitu namanya ya. Terus gimana? Jadi aku jalanin aja. Enjoy nggak? Lu punya enggak. program loh, dia punya program kan di TV ya. Alhamdulillah. Enjoy nggak? Enggak. Why? Nggak enjoy. Karena kamu jadi TV presenter dia, guys. Tapi yang akhirnya yang ditebelin adalah keahlian dia yang itu ya. Dan itu capek. Terus ngambil energinya lagi gitu gimana supaya bisa lagi? Aku butuh orang-orang yang auranya yang bagus, orang yang positif. Kayak aura aku ya. Ya seperti kalian. Sehingga aku bisa melakukan aktivitasku dengan profesi yang sekarang itu dengan lepas. Kan suka kan bikin prediksi tuh, apalagi dengan pekerjaanmu sekarang kan, acara TV-nya kan juga tentang ada vision gitu kan, terutama di dunia hiburan gitu. Pernah punya musuh gak gara-gara itu? Ada. Sebut. Sebut namanya, ramalannya Gini, apa? Karus. Gara-gara apa? Cerita secara garis besar deh. Oke. Dia nggak suka ramalannya ya? Aku mengkoreksi bahwa sebenarnya ini bukan musuh. Dan Tapi kita tidak musuhan. cuma dikesel. Tapi aku lebih ditegur aja sama dia. Dia bilang apa? Dia bilang intinya adalah kenapa aku nggak bales? Aku nggak mau ini jadi bahan. Aku menghindari ribut. Aku menghindari konflik. Padahal kamu nggak ngeramal dia ya? Enggak, aku nggak ngeramal dia. Kok dia bisa menuduh kamu? Saat itu yang aku ramal mantan kekasihnya yang dulu, katanya. Gitu. Dan memang saat itu Cowok. cewek. Ya oke, aku bisa meramal. Iya. Satu, ada lagi nggak? Ada. Ada. Ya, itu kenapa lagi tuh? Ini malah ketemu langsung sama orangnya. Terus orangnya ngomong langsung? Di TV. Dan dia lewat jalan gitu aja. Iya. Ini? Iya gitu. Gitu. Iya. Kamu gara-gara kamu ngomongin dia emang? Ngeramal dia. Ramal dia? Iya. Ramalannya bagus enggak? Ngeramalnya dia dan pasangannya nggak berjodoh. Oh gitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Ada. Lagi. Mm. Apalagi nih, aku belum denger ya. Kenapa lagi nih ini ya? Jelek. Bukan lebih ke jelek sih, tapi aku ngeramal waktu itu masalah jodohnya.
Jodohnya nggak jadi sama itu Mm-mm. gitu. Dan ternyata memang rame di media nggak jadi. Emang ramalan kamu ada yang bagus nggak sih sebenarnya? Yang bagus banyak. Semua orang juga seneng gitu, wah ada ramal bagus, seneng gitu kan? Banyak. Banyak. Mm-mm. Banyak. Oke. Salah satunya. Heeh. Salah satunya aku ngeramal dulu Ririn Ekawati. Oh, akan nikah sama Ibnu Iya. Jamil. Itu baik, itu bagus. Kayaknya bagus tuh ya, seneng ya Iya. ramalannya bagus. Bagus. Apalagi? Nggak bagus. Terus? Iya nggak bagus kan Iya. itu. Dan itu terjadi. Itu nggak bagus. Udah ditanya ramalan bagus, dia jawabnya Iya itu. nggak bagus. Ya itu nggak bagus. Nggak bagus. Iya, sorry. Ya tapi kan gitu ya, mungkin orang takutin gitu ya dari orang yang bisa punya vision gitu adalah ntar kalau jelek aku kepikiran deh jadinya gitu, ntar malah jadi yang tadinya nggak ada di bayangan jadi kejadian karena kita khawatir gitu. Tapi ada nggak sih yang kamu ramal jelek gitu, terus kamu sendiri begitu itu kejadian kamu sendiri yang jadi rasanya keruan? Satu, Chan Calvin. Langsung gini duduk ya? Iya. Kenapa? Saat itu aku ada hari Jumat, Mm-mm. aku bangun jam 7 jam 8 pagi kalau nggak salah. Mm-mm. Banget sih, terus? Terus aku kaget, Mm-mm. aku langsung astagfirullahaladzim itu siapa ya gitu. Mm-mm. Karena mukanya belum jelas, aku coba merem lagi. Nah biasanya ini salah satu contoh. Mm-mm. Aku merem lagi. Terus? Karena kalau telepon biasa waktu itu nggak ada pulsa. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Mm-mm. Terus? Waktu itu Chan udah ngobrol juga sama aku, udah Mhm. collapse juga. Terus bilang Terus? dia shock, terus alhamdulillah tidak terjadi. Mm-mm. Jam 11 setengah 12 siang aku pergi ke masjid sholat Jumat. Ditabrak? Iya. Kayak nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang lihat Mm-mm. gitu. Terus sempet dirinya pun Terseok-seok gitu ya? iya terseok-seok dan terseok-seoknya ke halte duduk, terus pesan Gojek. Terus? Gojeknya datang, baru Gojeknya ngelihat. Mm-mm. Gak ada yang nolongin mas, katanya. Kenapa mas begini mas, diantar. Perihal bahwa dia saat itu nauzubillah misalnya ketabrak truk, terus aku yang kena malah. Jadi itu hikmahnya kamu. Jadi kalau kamu bisa dapat vision yang jelek, gitu ya, yang kamu nggak minta, nggak ada yang nanya, tiba-tiba set gitu kan? Menurut kamu itu adalah sebuah pesan untuk kamu harus sampaikan ke orangnya. Betul. Itu ya. Betul. Nah pada saat kamu ngeramal almarhum Bibi sama Vanessa, kan itu kan juga hal nggak enak yang itu yang harus disampaikan. Sebenarnya kan kalau dengar cerita kamu kan sebenarnya kamu juga nggak pengen nyampein itu kan? Iya. Iya kan? Ini pun aku sesaknya tiba-tiba harus. Sekarang nih? Iya. Nggak apa-apa. Ambil air. Gimana? Jadi gini, saat itu almarhum Bibi, Mas Bibi ya, almarhum Mas Bibi. Akhirnya setiap kali aku mendapat penglihatan seperti itu, aku mengartikan bahwa hal tersebut adalah pertanda kematian. Oke. Ya, manusia yang ada di depanku umurnya pendek. Oke. Biasanya. Emang pernah sebelumnya begitu juga? Pernah juga. Oke. Cuma saat itu aku mencoba. Soalnya berjodoh gitu kan? Iya. Dan mereka saat berpelukan terlihat ini bukan seperti dua orang, tapi satu orang. Kamu melihatnya? Aku melihatnya. Seperti satu orang, satu aura yang sama. Jiwanya menyatu, soulnya menyatu. Ya. Nah, terus bisnis pakaian. Itu bulan apa sih? Itu Februari 2021. Oke. Bisnis pakaian ada yang ngajak kerjasama dan lain-lain, aku bilang gitu. Sebentar lagi. Nah, Allahu alam, umur pendek, terus kamu akan meninggalnya lebih cepat, gitu. Ketika kesuksesan yang kamu harapkan semuanya dapat, terakhir punya rumah baru. Dan tadi aku ziarah ke makam Mas Bibi dan Mbak Vanessa, gitu. Pada saat ada berita kecelakaan itu, apa yang kamu rasakan? Di tanggal 5 itu aku diem, gulingan, tiduran, terus aku istighfar. Ya, karena aku selalu berharap apapun yang jelek, apapun yang buruk, yang tidak diinginkan semua orang, aku selalu berdoa semoga tidak terjadi. Tapi balik lagi, jangan pernah jadi patokan. Itu tanya yang seneng-seneng aja. Ya. Biar jadi motivasi gitu Ya, kan. tapi rata-rata, bukan rata-rata, tapi semuanya yang aku ini terjadi, Kak. Yang apa nih yang jelek?
yang aku prediksi. Gitu ya. Iya. Rata-rata. Rata-rata ya, semua Rata-rata apa semua nih, berapa persen? 90. 90. Iya. 90%. Itu yang ditanya orang atau yang kamu vision? Yang ditanya orang dan yang aku vision. Walaupun kan kamu nggak tahu kejadian persisnya gitu. Misalnya kalau vision gitu, misalnya kamu bilang misalnya kayak pesawat nih ininya merah apa segala macam gitu. Iya. Kan kamu nggak tahu persis itu, persis kejadiannya apa kan nggak tahu kan? Atau tahu? Apa? Kadang-kadang terlihat jelas, Mm-mm. kadang tidak terlalu jelas, masih meraba-raba. Karena kan gini nggak sih, benar nggak sih? Kan kalau kamu dapat vision tuh kan kayak cuman sepenggal dari sesuatu yang besar gitu Betul. kan? Iya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang orang lihatnya tuh jelek padahal ya kita nggak tahu besarnya gimana gitu nggak? Iya. Iya betul. Iya. Kayak gitu juga. Begitu ya. Ketika kamu dikasih kelebihan itu, pernah nggak sih kamu bertanya ini apa tujuannya apa gitu? Oke. Aku maunya itu aku bilang Kak Ros. Aku maunya profesiku kalau memang di entertain Presenter. presenter. Tapi makin ke sini, Mm-mm. Kak Ros makin ke sini makin jadi. Parah psikolognya itu. Iya, dan satu lagi mohon maaf, Ini tuh tanggal 4 ya? Tanggal 5 ya? tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal Tanggal 4 5. kamu lelah banget. Iya, tanggal 4 November itu aku selelah-lelahnya dan aku capek dengan semua. Mm-mm. Aku diam sendiri di kamar. Astaga. Iya, sering banget. Bahkan di tanggal 4 Mm. masih hidup orangnya. Satu teman media perempuan, satu teman media laki-laki wartawan. Mereka di tanggal 4 bersamaan. Mai, kok lo nggak pernah viral ya? Padahal begini. Dan aku saat itu jawabnya sambil sedih. Bilang aku viral Serem juga ya. di mana-mana. Ya. Dan ya itu ternyata jawaban di tanggal 4 menurutku. Menurutmu ya? Menurutku ya. Walaupun ya dari satu rangkaian kejadian gitu kan, yang kamu sebenarnya nggak harapin juga begitu jalannya seperti iya, itu. aku nggak pernah berharap seperti itu. Aku berharap saat itu semua hal-hal yang baik yang terjadi dengan almarhum dan almarhumah. Kalau itu terjadi, ya aku nggak pernah berharap seperti itu. Karena sekali lagi dia ini adalah orang yang dari kecil sudah punya kemampuan untuk melihat yang orang lain mungkin nggak bisa lihat. Tadi aku nggak ngilmu, ya dia nggak ngilmu, nggak nyari, nggak semedi apa mandi apa gitu-gitu, nggak ngelakoni gitu enggak ya. Aku ngopi aja dong. Ngopi aja itu, tapi udah kamu dengan kemampuan dan segala konsekuensinya. Ya kalau ramalannya jelek ya jadi nggak enak juga gitu ya, capek kamunya juga. Kalau orangnya yang kamu bacain nggak suka, kamu jadi disebelin gitu kan, dilabrak, di DM, dianggap kamu gitu kan, kenapa sih kamu bacain yang jelek-jelek gitu kan, orang marah, terus dianggap juga kan itu sesuatu yang rahasia sebetulnya, kenapa kamu buka gitu kan, rahasia gitu. Jadi rahasia ilahi. Iya, kan itu kan sesuatu yang nggak enak, kelebihan tapi sebenarnya banyak resikonya. Iya. Betul. Jadi sekarang kamu di posisi apa? Semakin yakin atau gimana? Bukan semakin yakin dan bukan juga nggak semakin yakin. Tapi mau dibawa kemana? Nah biasanya nih, setahu aku ya, banyak orang-orang tuh pejabat-pejabat gitu ya. Iya. Ada beberapa lah, mungkin nggak semuanya ya. Yang karena kehidupan itu kan, kenapa sih dibutuhkan orang yang bisa kasih apa sih vision sedikit lah ke depan gitu, karena hidup ini penuh ketidakpastian gitu kan ya. Kan banyak orang apalagi yang mungkin di dunia yang sangat gitu ya, penuh resiko. Itu kadang-kadang nanya-nanya nih ke kayak orang kayak kamu yang punya kelebihan itu gitu. Udah ada gitu nggak sih yang ada banyak? Ada anggota DPR. Oke. Tapi aku hanya sebut profesinya title ya, profesi ya, profesinya. Pejabat tinggi, politik pemerintahan, ada. Bahkan ada juga yang kirim video. Tapi video apa nih? Kalau mau tanya silahkan tanya jodoh. Ya mungkin mau kawin 3 kali. Silakan mau tanya rezeki, mungkin mau beli rumah baru tahun depan di Jakarta Selatan. Ya kamu
ke aku ya. Iya, mungkin Yang mau kamu tanya nggak ke mau siapa. apa yang nggak mau ditanya? Kalau apa? ini sehubungan dengan konflik masalah besar eh, dengan uang. Dia aja begini udah kurus loh, abis badannya ya kan. Terus nah ini kan biasanya tuh yang kayak gitu-gitu yang setahu aku ya, kan suka lempar-lemparan ini kan, ada saingan nih, gitu, Iya, gitu juga iya gitu. Ada. persaingan ya dalam konteks profesi kamu gitu Iya, kan? iya, ada. Oh. Kayak apa bentuknya? Aku pernah, ya, Sering tuh gitu. sering gangguin aku di kamar. Macam-macam dia ininya, apa yang dia lakukan di kamarku itu. Ngapain Macam-macam. aja? Sekarang lagi ada yang gangguin nggak? Sekarang nggak ada, Nggak ada ya. Oke. nggak ada. Terus kalau misal kliennya kayak gitu-gitu kan kaya biasanya ya kan? Mukanya gitu. Ya betul, betul, Betul. betul, betul. Banyak yang tajir-tajir, Mm-mm. banyak. Mm-mm. Mau lihat? Enggak, Oh, Kak. enggak. Lalu dan itu Beserta nomor kodenya. beserta nomor kodenya. Terus? Lalu aku masih ada buktinya, aku kirim balik semua. Maksudnya Mm. tolong Nggak. ya, jangan pernah sekalipun ngechat aku di WhatsApp atau ngomong apapun ngasih tahu pin ATM seperti ini ya. Karena kalau kamu ketemu orang jahat kamu habis. Goda dan tergiur tentunya. Iya, duit dan lain-lain segala macam. Kenapa Dan kamu tolak? aku berprinsip Karus Mm-mm. orang enggak. Ah, Ya. Inisial. Sesulit-sulitnya aku lebih baik bayarin orang. Mhm. Bukan sombong ya, Karus, bukan sombong. Jadi nggak mau bergantung. Aku nggak gitu mau ya? bergantung sama orang, apalagi dia perempuan. Aku nggak mau. Iya. Kok aku tepuk tangan? Salah ya? Iya. Kayak geregetan. Jujur ya, aku jujur. Astaga. Kalaupun ini mungkin dia nonton, karena dia juga follow Instagramku, dia suka view. Kalau dia nonton, ini sebagai pesan bahwa aku ngerasa aku saat itu dia menilai aku berondong kali ya. Walaupun aku juga udah berumur gitu. Tapi jangan mau gitu. Oke. Karena kalau dapet di orang yang salah dia habis. Kasihan. Jadi kamu sendiri punya prinsip, kamu sendiri juga pesan udahlah jangan kayak gitu. Iya. Itu nggak bagus juga untuk kedepannya dia sendiri gitu kan ya. Betul, Itu tuh salah satu yang terjadi dalam kehidupanmu ya. betul. Tapi kalau yang benar-benar yang klien-klien lain berarti udah makmur dong, kan banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan. ada, bisa Ada. ada ya. Lumayan alhamdulillah. Apalagi sih tantangan berat lagi? Zaman-zaman lagi anggota DPR cek. Gimana sih? Kalau di TikTok anggota DPR cek gitu yang semakin kesini aku bukan manusia suci, bukan. Aku nggak suci, aku banyak dosa, Kamu aku banyak takut ya, kesalahan. jadi khawatir ya? Ya aku ngerasa apa yang aku tuju sekarang, apa yang pernah aku alami dulu aku pengen lebih bersih Lebih bagus. supaya lebih bagus lagi ke depan. Siapa tahu emang nggak ngapa-ngapain, dia cuma pengen ditemenin aja kan supaya kalau ada apa-apa bisa Sebenarnya langsung nanya sebenarnya gitu kan. chattingannya udah mau ngapa-ngapain Oh gitu. gitu. Ya kan kalau lajang nggak apa-apa. Kasihan sih, Kenapa? nggak lajang. Oh enggak, karena dia nggak lajang ya. Oke. Kalau kamu sendiri jodohnya gimana? Aku nggak pernah bisa lihat jodohku, jadi tolong Kak harus lihat jodoh. Oke, aku lihat Seperti ya. apa. Susah. Bukan susah jodohnya, aku nggak bisa lihat karena aku nggak punya keahlian itu ya. Dulu aku pernah memplanningkan aku mau menikah di umur 28 saat aku sudah tetap jadi pegawai tetap di BUMN. Udah punya Setelah- pacar tuh, ada pacarnya? Ada Oke. orang jauh. Sukanya yang Kalau Jawa kan lebih cocok menurutku sih ya. oh lebih Iya. cocok. Oke. Terus saat itu Berpikir untuk menikah, kan lagi fokus di karir kali. aku kalaupun sekarang berpikir untuk menikah kayaknya ya kalau situ mau nerima aku begini ya begini. Aku Begini tuh gimana maksudnya? profesiku seperti ini, Oh, aku pegawai tetap karena pegawai. BUMN. Pengen lagi nggak sih jadi pegawai tetap lagi kayak gitu? Kalau misalkan ada BUMN, bapak pejabat di luar sana yang narik aku boleh Jadi pegawai ya, jadi pegawai. bukan jadi penasehat. Bukan, Penasehat pegawai. vision, bukan. bukan. Jadi kerja profesional. Iya. Sesuai dengan keahlian kamu dulu Betul. sebagai flight attendant. Flight attendant boleh,
Apa? Terus kenapa putus waktu itu sama ceweknya? Kamu yang mutusin? Apa kamu yang diputusin? Dia nggak mutusin, aku nggak mutusin, tapi aku waktu itu Ngedrop ya? udah mendadak. Oke. Nah sekarang kamu punya duit nggak? Dengan Sekarang, profesimu ini, heeh. sekarang punya. Punya. Alhamdulillah. Ada lah ya. Ada lah. Udah bisa beli apa? Walaupun nggak banyak, alhamdulillah. Duitnya tuh dari apa? Dari konsultasi atau dari jadi presenter? Kalau dari Yang lebih presenter, banyak, yang lebih banyak. harusnya kan Kak Ros tahu ya. Kalau Iya. bayarnya lama. Kalau dari konsultasi lumayan berarti. Udah bisa beli apa? Ya seperti sekarang Pas ketika lagi orang iya, tahu itu iya, baru banyak deh. dicari. Kalaupun lagi nggak Gak ada. katakanlah nggak ada momen, nggak viral dan lain-lain, ada beberapa. Oh, ada beberapa, tapi Iya. ada lah, cukup Tapi lah. adalah alhamdulillah. Pasang, tapi kalau mau kasih lebih ya silakan. Kalau Ya. mau kasih lebih silahkan. Iya. Asal jangan meminta lebih. Iya, asal jangan minta lebih. Oke. Kecuali tujuannya nggak lebih. Oke. Nah, ini kan memasuki tahun 2022. General aja kita tanya ya. Pandemi gimana pandemi? 2022 Yang baik kan kita aminin ya. Selesai ya? Selesai. Maksudnya selesai udah gak ada pandemi kan? iya, sudah tidak ada. Kita pandemi. udah bisa jalan-jalan. Sudah bisa jalan-jalan. Oke. Udah nih. Iya. Oke, aman ya. Iya, aman. Eh, Insyaallah. politik, suhu politik 2022. Politik, Suhu Oke. politik. Udah Iya. ya. Terus? menteri ini dia pertama laki-laki. Oke. Fisiknya tegap. Mm-mm. Karakter mukanya kayak aku. Oke. Karakter Kotak-kotak gitu ya. kotak-kotak. Mm-mm. Ya, terus terlihat tegas, mukanya juga terlihat tegas, pandangannya tegas, ngomongnya juga tegas. Yang mau direbut atau dikudeta posisinya ini beliau ini namanya 3 suku kata. 3 suku kata. Kenapa mau direbut? 3 suku kata. 3 suku kata. Dunia hiburan. Masih kayak biasa ya, ada perceraian, ada gitu-gitu, Bro. Ya, ya itu kalau secara apa? Itu kan itu biasa, itu pasti terjadi dunia hiburan. Cerai pasti ada yang cerai. Ada yang nikah, ada yang Nikah pasti ada cerai, yang nikah. ada yang apalah Selingkuh apa. pasti ada yang selingkuh. Heeh. Pertanyaannya, Menurutmu dia pendatang baru? kalau ada netizen atau dia ngerasa dia pendatang lama, kayaknya dia kegeeran. Oke. Ini dia pendatang baru, ya, Tawan selingkuh. dan ternyata sudah punya anak dengan perempuan lain. Ada malah dia yang viral di TikTok itu kemarin. Ini kan, sama kan? Iya. Orangnya sih itu, si. Iya. Oke, ada gini-gini ya. Iya. Bukan. Bukan. Yang apa? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Itu lain lagi. Bukan. Ramalannya. Duh, aku takut nih kalau nanya-nanya yang kayak gitu-gitu ya. Inisial Terkenal nggak? middle. Oh, Iya. Skuter. Iya. Kayak ini pada saat gini, ngomongin ini apa sih ini sebenarnya? Iya. Itu Iya. lagi ada. Dan itu seperti waktu kejadian dengan almarhum Mas Bibi seperti itu. Kalau harus terus pancing mungkin akan kepancing. Oh gitu. Biar lebih cepat. Mancing. Lebih cepat untuk Namanya. Keluar namanya gitu. Kut. Oh dikat. Tapi kan skuter. Ntar aku nggak kenal lagi. Dia sebut nama juga gue nggak kenal. Gimana dong? Hei, kenapa kamu minum sambil melirik aku? Pasti kamu sebenarnya pengen ngomong kan namanya siapa? Siapa namanya? Artis sinetron. artis sinetron. Skuter. Skuter. Umurnya. Di bawah 25 tahun. Aduh, makin gak kenal deh masalahnya. Kalau kamu sebut tujuannya apa? Cari popularitas. Dia begitu tujuannya popularitas. Iya. Aneh banget. Iya. Maksudnya sengaja gitu. Sengaja. Oh, sengaja begitu. Sengaja dia. Biar viral. Dia sudah siapin mentalnya, dia terlalu ambisi pengen terkenal,
dia sengaja melakukan itu, dia mengatur, dia mensiasati, ayo cepuin, inilah, itulah, dan lain-lain, Biar ketangkap gitu. biar ketangkap, tapi dia sudah mempersiapkan semuanya, Mm-mm. dan dia juga sudah mempersiapkan uang di belakang dia, Mm-mm. karena dia punya Om. backupan, Itu om. om, ya. Oke. Jadi dia karena masih muda dan dia masih labil, pikirannya belum terbuka luas, ya itu terjadi. Jadi istilahnya karena dia emang tujuannya emang terkenal. Jadi kalau itu kita undang dia mau datang ya. Mau. Oke. Catat bentar. Iya. Aneh banget sih. Kok aneh sih dunia hiburannya jadinya? Iya, aneh. Ya nggak aneh. Semakin 2-3 tahun ke depan dunia hiburan semakin aneh. Semakin nyeleneh. Bukan dunia hiburannya kali, kelakuannya orang-orangnya kali yang di dalamnya. Iya, orang-orang di dalamnya. Oh, yang Semakin terkenal aneh beneran ada nggak yang aneh kelakuannya? Oh, ada. Oh serius? Masuk penjara. Gara-gara? Penipuan. Itu kan udah dari tahun kemarin tuh diomongin ya? Masuk kan, ketangkep. Nah, ketangkep. Dia ketangkep, Tangkep, tapi karena nipu lagi, ketangkep. Masuk lagi. ketangkep. Tapi kan keluar hanya sebentar. Uh-uh. Keluarnya itu pun dibantu sama dia nipu lagi. Oh, Nah, jadi dia ini sebenarnya masalah hidup dia ini ada dua. yaitu? Satu uang, Dua. dua wanita. Oke. Jadi nanti pas pada saat yang penipuan yang berikutnya itu ngapain dia? Iya. Heeh. Uang. Lama nggak? Apa sebentar? Apa beneran masuk atau enggak? Di tahun depan dua yang dia hadapi. Yang dia hadapi dua adalah permasalahan yang aku sebut tadi. Uang permasalahan nanti di tahun depan. Dia masuk jeruji. Wanita juga dia bercerai. Bukannya sering dia begitu? Iya. Iya. Dia sering begitu. Dia sering begitu gimana nih? Nih dua orang nih. Ini sohib ya? Aduh katanya. Oke, ya itu. Udahlah kalau itu ya. Ya. Itu sebenarnya bukan ramalan. Apa dong? Tapi kepastian. itu kepastian. Laki-laki, aktor, selingkuh, aktor laki-laki selingkuh dengan artis perempuan, yang laki-laki ini suami orang, yang artis perempuan single. Oke. Sama-sama pemain sinetron. Bukannya udah itu? Belum ya? Salah. Ya, salah. Belum ini. Belum. Oke. Cakep nggak cowoknya? Ya, dia pemain sinetron, laku, ya bisa dibilang dia Terkenal beneran apa tampan. enggak nih? Terkenal beneran. Terkenal beneran. Kalau ditanya kan. Iya. Nah sekarang aku yang nanya nih, Hart Gumai. Kira-kira apakah Hart Gumai akan punya program lain sebagai presenter selain program melihat-lihat, vision dan meramal-ramal? Punya. Ini kamu ramalan atau keinginan kamu nih? Keinginan memang ada. Tapi ini punya. Oke, ada ya? Ada. Selain yang kayak gitu-gitu ada ya? Nggak lama lagi. Gak lama lagi? Iya. Oke. Bidang Berarti apa nanti tuh? kalau itu terjadi, nanti aku info. Oke. Nanti kalau ini terjadi, nanti aku blast nih. Gila dia bisa meramal dirinya sendiri berhasil gitu ya. Sebenarnya bukan meramal diri sendiri. Apa dong? Tapi ketika ditanya, aku nggak bisa ngeramal diri sendiri. Tapi ketika ditanya, aku selalu bisa dapat apa ya? ini apa kayak ada? Enggak penglihatan, tapi bukan ngeramal diri sendiri ya Kak Rosi. Oke. Tapi ada yang melihat gitu karena ditanya ya. Iya. Oke. Iya. Hart Gumai, jodohnya deket apa jauh? Nggak tahu. Belum kelihatan. Biar Tuhan yang Oke, baiklah. Nggak kejawab. Gitu. Itu perbincangan kita sama seorang Hart Gumai ya.
Kalau orang mungkin taunya nanya ramalan, tapi kita pengen tahu sebenarnya di balik seorang yang memiliki kelebihan vision gitu, ya itu ada sesuatu juga yang terjadi dalam hidup dia, ada resiko-resiko. Dia sampai kurus kering begini loh, dulu aku kenal sama dia tuh nggak kurus kering kayak gini gitu ya kan. Dulu gemuk. Dulu gemuk, terjadi pertentangan karena ini adalah sesuatu yang kamu nggak pernah minta juga ya. Iya. Emang ada yang dia miliki gitu, dan dia pun sendiri juga nggak tahu mau kemana ini sebenarnya, hanya memohon petunjuk aja apakah ini memang sesuatu yang bermanfaat ya dan diridhoi gitu, maka akan terus dijalankan. Iya. Walaupun kalau ada yang nawarin mau kerja di BUMN juga dia mau jadi komisaris, mau. Boleh. Kayaknya enggak dulu. Kayaknya enggak ya. Oke. Tapi dia salah satu yang dia pengen jadi presenter. Kayak siapa sih? Tantowi Yahya. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Kok aku pikir aku yang disebut loh namanya. Ternyata yang Karena disebut. sebenarnya aku mau sebut. Tapi Beda kelamin. iya sih. Nanti kalau aku sebut Feni Rose, nanti yang ada aku pakai Bukan. Tapi Feng kan Viking. judesnya sama. Dulu waktu di Oh, Penguri terakhir kamu judesnya sama. Iya. Aku nggak judes ya, aku baik kok. judes banget. Terus kamu Marian Ibram udah baik ya? Udah ya? Ini kan mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti kalau kalian lihat nonton. Gini Kak Ros, dari waktu pertama kita kenal, selain seorang Feni Rose yang selalu ngasih ke aku dukungan, support ya. Sosok beliau ini, Rian Ibram ini yang juga mensupport. Memberikan support. Ya. Support dia selalu nasihati, ngasih tahu jalan yang benar, jalan yang baik. Di Jakarta harus begini, harus begini. Seorang temen ya, seorang kakak gitu yang yang benar-benar menurutku baik. Oke. Sampai pada akhirnya ada kesalahpahaman, miskomunikasi. Lebih kurang 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya, akhirnya aku terus minta maaf karena aku tahu aku yang salah. Tapi sekarang udah baik nih? Alhamdulillah udah baik. Soalnya dia orang baik. Umay, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk bercerita. Mudah-mudahan kamu aku wawancara gini nggak nguras energimu. Enggak ya? Enggak. Biasanya yang ngurus energiku tuh ketika bertemu orang yang energinya negatif. Oke. Aku enggak ya berarti ya? Enggak. Di sini energinya enggak ada yang negatif. Syukurlah begitu. Positif. Ya, Vlogku energinya juga bagus gak? Bagus. Vlogku bagus ya? Iya. Bisa jutaan nggak nih subscribernya? Bisa ya? lebih. Bisa lebih? Bisa lebih. Aku bisa kaya nggak dari sini? Kaya bisa, tajir enggak? Bedanya kalau dari sini kaya, tajir melintir tuh enggak. Tajir melintir enggak. Tapi bisa kaya. Bisa kaya ya? Aku tajir melintirnya dari apa? Dari kerja keras sih, dari diri sendiri, nggak dari orang. Oke, baiklah. Masih butuh harus kerja keras. Gitu, memang harus kerja ya kan? Udahlah, makasih ya. Makasih buat Anda semua ya. Seperti silakan diminum loh, kopinya udah mau habis loh dia. Hai guys, hari ini aku menahan Sikri Daulay setelah aku wawancara di Rumpi. Aku tahan deh di sini karena ini adalah salah satu orang yang lagi ramai diperbincangkan ya kan. Nah, ini pertanyaan pertama aku buat Sikri. Sikri, apa yang membuat lu mau datang ke Rumpi gue wawancara? Karena aku pengen netizen melihat bahwa di sini nggak ada yang perlu dihujat, perlu disalahin loh. Atau mereka ngelakuinnya udah sama-sama posisi nggak punya pasangan gitu. Kok lu baik banget sih mau begitu gitu supaya nggak ada yang dihujat lagi? Baik banget sih lu. Bukan baik ya, aku mikirnya ya untuk apa sih kita hate negatif komen gitu. Itu urusan mereka, udah jalan hidupnya mereka kan, udah garis hidup. Dan kita nggak bisa ngerubah takdir, metain takdir, kita nggak bisa kan. Kita manusia, cuma ngikutin apa yang udah dikasih. Tapi yang sebagai manusia ya, sebagai manusia ya. Kalau lu sebagai manusia nih, kita tanya manusia, itu kan idealnya gitu. Sebagai manusia, yang lu
yang masih atau yang pernah ngeganjel di benak lo tuh apa dari kejadian ini? Yang ngeganjel apa ya? Komunikasi yang kurang Nggak ada. kah? Iya mungkin bisa jadi komunikasi yang kurang mungkin. Tapi aku selalu positive thinking atau kenapa? Setiap mikir, ih kok gue ganjel ini ya, tapi langsung aku mikir positif kayak, oh mungkin karena dia sibuk kali mempersiapkan ini ya kan, banyak yang harus diurus, kayak gitu-gitu. Terus kenapa mungkin aku pengen dirumpi juga? Karena mungkin aku ngelihatnya takutnya dua keluarga ini karena sosial media yang sekarang lagi rame kayak gini, aku nggak mau karena anak aku ada di sana sebagai jembatan penghubung antara keluarga aku dan keluarga dia, pengen kedua keluarga ini baik-baik aja gitu. Jadi itu salah satu. Jangan termakan omongan netizen. Jadi kamu itu datang ke Rumpi itu adalah untuk ya supaya udahlah ini hujatannya Udahlah berhenti. ini Karena kamu kalem aja biasa. apapun yang terjadi ada anak ya. Ada anak di situ dan menurut aku mantan aku juga berhak bahagia kok meskipun itu nggak sama aku gitu kan, karena mau gimana pun dia ibunya Zen juga gitu. Oke. Nah, terus habis gitu ya. Ini baik banget ya dia. Tapi kamu rasanya gimana sih sebenarnya? Aneh nggak sih gitu? Ini kan temen ya. Walaupun kamu bilang katanya nggak deket-deket amat. Deket apa enggak sih sebenarnya, kamu berteman apa enggak sih sama Alvin tuh awalnya? Aku sebenarnya kenal dia tahun ini bisa dibilang. Nah, deket nggak? Deket apa cuman say hi, gitu? Enggak. Atau best friend? Sebenarnya aku ketemu dia selalu pasti pas lagi main futsal atau mini soccer doang. Nggak pernah yang nongkrong gitu, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah, belum. Oke. Karena emang baru kenal tahun ini. Terus rasanya tuh gimana yang kamu rasain? Aneh nggak sih temen kamu tiba-tiba sama mantan gitu? Kayak, ini orang yang kamu kenal gitu, yang gitu kan? Awalnya ketika mereka ya bilang Serius? emang serius mau nikahan, makanya dia juga udah nanya aku dulu kan, udah move on belum, udah gitu kan. Habis itu dia bilang gitu, agak weird aja hari pertama, kayak kok lucu ya gitu, kayak aneh ya. Ini temen gue bisa dibilang deket karena kalau setiap habis futsal tuh kita ngobrol dulu dan deket, bukan ke Alvin ya ngerasa deket karena aku duluan lebih kenal adiknya, lebih dari tahun lalu tuh adiknya terus gitu. Ada aneh, tapi hari pertama doang, setelah itu ya udah kayak ya udah biasa aja, nggak sedih nggak gimana, biasa aja. Nggak sedih nggak? Tapi pas dengar berita mereka nikah nih, Jack nggak diundang. Ya itu aja sih, ganjel, tapi ya mikir lagi, balik lagi kayak positive thinkingnya, emang mereka juga nggak ngundang banyak orang. Memang aku tahu karena mereka bilang juga cuma keluarga inti aja, sama temen juga cuma beberapa karena di rumah kan. Oke. Nasihat kamu, ya ini kan, ya apa sih yang kamu sampaikan ke Alvin waktu itu? Karena kan mengingat ya walaupun dia hubungannya sama mantan kamu, tapi kan ada anak gitu. Dan kamu apa yang kamu sampaikan waktu itu? Nasehat nggak ada ya. Mungkin dia udah lebih paham lah, udah pernah menikah juga dan usia menikahnya dulu lebih lama dari aku kan. Aku pikir itu nggak usah, lebih pengalaman dia. Tapi kalau soal anak, aku selalu bilang, tolong jaga anak gua kayak gua jaga anak gua, sepeduli itu gitu. Misalnya? Gue cuek sama diri gua, tapi kalau untuk anak apapun aku lakuin. Aku punya waktu 1 jam libur, aku kesana kalau aku kangen. Jangan nyuekin tuh misalnya satu nemenin main, terus apa lagi? Iya, maksudnya jangan nyuekin dalam artian ketika anak emang butuh dan istri lagi nggak bisa gitu, kayak sakit mungkin anak dirawat atau apa, ikut bantu jagain lah, saling nukeran gitu. Oke. Dan jangan bedain anak dia dan anak aku gitu aja. Seandainya kamu ketemu sama Alvin nih sekarang, jeng, kamu ngomong apa? Selamat ya, semoga bahagia pernikahan kalian, semoga ya sama doa-doa yang terbaik semua buat kalian. Dan pesan gua, tiap gua mau ketemu anak gua, tolong sediain waktu gitu. Dan jangan pernah ada batas lah, itu aja sih pesannya. Dan aku tahu dia juga akan punya anak kan, sama juga sama-sama cowok, jadi aku percayalah kalau soal anak gitu. Oke. Ini aneh sih sebenarnya, kalau aku sih aneh ya gitu ya. Iya, anehnya kenapa tuh? Ya aneh gitu, kayak cepet banget. Ada rasa gitu nggak sih? Ini mantan gue cepet banget, astaga, set gitu. Kayak gue kayak nggak berarti banget sih apa dalam hidup lu dulu gitu. Ada gitu nggak sih? Iya sih, kalau bisanya aku ya ketok palu dari 1 Maret ya. Kalau aku orangnya nggak tahu itu cepet atau enggak, karena ketika udah aku pisah dan dia udah mau serius menuju sama Alvin, aku udah nggak peduli, benar-benar nggak peduli. Tapi sebelumnya sama mereka berdua dan sebelumnya
bahkan aku chatan sama mantan aja bener-bener selalu soal anak doang gitu. Gimana anak, lagi apa, aku video call, dan gak pernah sehari pun aku libur video call anak gitu. Dan apa ya? Apa tadi pertanyaan? Jadi lupa. Ya nggak, ya merasa aneh nggak sih bahwa ini Aneh cepet apa karena enggak? Oh cepet. iya. Kalian baru selesai Nah, cerai kadang Maret. kadar hati orang kan beda-beda ya. Hati kamu gimana? Mungkin aku maunya lama gitu kan. Kamu maunya lama. Mungkin dia udah sembuh dan ingin ada yang menyembuhkan mungkin, dan pengen cepet. Kan Allah bolak-balikan hati kan. Bisa aja dia dibalikinnya cepet dan diketemukan jodohnya cepet kan, jodoh ada yang tahu mungkin. Kalau buat kamu orangnya beda aja gitu ya. Kalau kamu ya Kalau mungkin aku, menyembuhkan luka aku dulu. bukan nyembuhin luka. Apa? Kalau luka mungkin ada semua. Aku belajar dulu, introspeksi diri dulu, mapankan dalam semua hal, dalam segi pikiran juga, mapankan diri, mapankan pikiran, mapankan emosional semuanya. Oke. Untuk nggak mau gagal dong kedua kalinya lagi nanti. Jadi memapan. Luka udah sembuh. Luka udah sembuh, udah happy banget karena aku banyak support system dari teman, keluarga yang luar biasa banget. Apa sih yang menyakitkan dari perceraian kamu? Yang menyakitkan Iya. anak Luka. sih awalnya. Hanya anak doang yang aku selalu pikirin. Dan sekarang nggak ada hal yang bisa bikin aku nangis kecuali anak. Iya, gitu. Bahkan aku bisa kalau netizen bikin, video gitu ya. Pokoknya sekarang lagu yang paling bisa bikin aku nangis tuh It's You. Yang tadi barusan aku upload terakhir di Instagram tuh, yang sama anak. Nah lagu itu tuh kayak bener-bener You're my life, my love, my beginning. Kayak Itu ya. iya, secinta itu aku sama anak aku. Dan nggak mau anak aku bondingnya nanti jelek sama aku gitu loh. Makanya aku selalu sediain waktu, takutnya nanti dia ketemu aku kayak canggung atau apa gitu. Atau lebih akrab sama bapak barunya harus gitu. akrab banget aku sama dia. Iya, ada kekhawatiran itu, dan itu wajar bahwa kamu khawatir kayak ada sosok lain di dalam kehidupan anak kamu. Nah itu sih Ada perkembangan-perkembangan yang yang belum kuat banget. itu ya. Aku terima ya. Gimana ya bilang? Aku ngelihat dia aja kadang dicium cowok lain gitu, yang udah jadi ayah sambung misalkan. Itu aku jealous banget. Tapi ya aku pikir ya udahlah, aku cukup doain aja kalau lagi lihat kayak gitu, semoga dia sehat terus. Jadi perceraian dimanapun gitu ya, kalau ada anak terutama ya sedihnya karena itu, karena Sedihnya itu. jadi karena keadaan terpisah sama anak gitu ya, dan kamu nggak bisa, ya ini kan anak dalam masa pertumbuhan lagi. Iya betul, lagi lucu-lucunya lagi. Itu yang bikin sedih banget Itu yang itu ya. bikin sedih. Itu aja. Seandainya misalnya keadaan berubah gitu ya, kamu diberitahu bahwa pasangan akan menikah lagi gitu, kamu dikasih waktu persiapan bahwa pasangan kamu akan menikah lagi, kamu mau melakukan apa ke anak kamu gitu? Ada nggak? Maksudnya mempersiapkan diri kamu akan seperti apa? Seandainya kamu tahu pasangan akan nikah lagi tanggal berapa nih, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda untuk mempersiapkan diri kamu? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya udah, aku akan datang dengan legowo, dengan senyum yang sangat lebar. Ya udah, aku selamatin mereka. Gitu aja. Background lagunya apa? Lagunya apa tuh? Yang cocok. Iya pokoknya aku udah mikirin, karena waktu itu mereka memang bilang nggak secepat ini kan. Aku udah mikirin banget kayak aku sama anak, tapi ini bukan hal-hal yang gimana banget ya. Aku cuma mikirin kayak gue mau nyiapin baju gue sama anak gue tuh sama, jasnya sama, ada si kupu-kupunya sama gitu-gitu. Gitu-gitu doang sih. Jadi Dan lebih sama keluarganya akan tetap baik. Jadi ini semua sebetulnya yang berat adalah karena anak gitu ya. Kamu ingin sebetulnya Iya, tapi seiring berjalannya waktu aku belajar kalau ya anak tuh nggak apa-apa gitu. Kadang kan ada yang bilang kayak kasihan anak. Kadang anak juga nanti ngerti kok orang tuanya juga berhak bahagia dulu gitu. Dan nggak semua perpisahan itu buruk kok gitu. Jadi ini lebih kepada kamu sendiri menata hati kamu, melihat perubahan yang terjadi pasca perceraian, ya kan? Karena kadang-kadang kita nggak menduga. Kita mungkin menyiapkan hati, oh gue siap nih dengan perceraian, tapi gue belum tentu siap ketika pasangan move on. Dalam arti bukan cemburu sama pasangan, tetapi karena ada anak di situ. Betul nggak? Betul ya. Gimana? Ya maksudnya kadang-kadang kita nggak kepikiran, kita mungkin siap dengan perpisahan. Iya benar. Kita Untuk siap memutuskan itu kan beratnya di situ doang. Iya, karena kita udah on ya, tapi siap gue nanti begini sama anak. Tapi ketika dia punya pasangan baru dan suami baru dan keluarga baru, Iya itu.
Itu yang berat. Tuh, itu Betul yang kan? berat. Orang bilang ke aku, nanti lu bakal ada gap nggak sih sama keluarganya? Tapi di awal, dan sampai sekarang sih, aku pastikan aku nggak ada gap sama keluarganya, karena aku mencoba dan belajar untuk dewasa menerima itu gitu. Oke. Ya kan? Sebenarnya ya kalau menurut aku, seperti sebuah pernikahan, semua itu butuh pengaturan gitu. Iya betul. Jadi kayak gini, karena bentuk hubungannya jadi berbeda ya. Betul. Karena kan kalau kamu punya anak, kamu udah nggak bisa lagi leluasa berkomunikasi dengan mantan istri kamu, karena udah bukan muhrim. Betul. Udah diomongin belum gimana tuh cara ngobrolnya? Aku Nat? udah. Gimana? Udah ngomongin. Aku bilang sama Alvin, jangan nahan-nahan. Aku mau video callnya lewat siapa? Boleh lewat Alvin, boleh lewat Henny, tapi jangan nahan-nahan kalau gue lewat Henny. Karena memang Henny yang paling mengerti apa kebutuhan Zain. Dia tuh bagusnya itu detail kayak vitamin, semua yang diperluin sama Zain tuh selalu kita bahas berdua apa yang terbaik buat Zain. Zain mau ini, kayaknya bagus deh kalau Zain begini. Kita tuh sering diskusi soal anak, jadi tolong jangan ditahan itu, dan itu udah kita omongin dan itu sangat oke. Si Alvin oke. Oke, itu ngomongnya kapan? Sebelum dia menikah atau sesudah dia menikah? Sebelum. Sesudah juga kemarin. Ketemu lagi, udah sempat ketemu. Enggak, belum sempat ketemu. Terus ngapain? Baru dari telepon aja, lewat telepon aja. Oke. Nanti nih ya, kan kamu pernah pengalaman pernikahan sebelumnya. Udah kebayang belum nanti? Kan kamu bilang aku mau menata hati nih ya kan. Apa sih yang kamu tata? Apa sih yang kamu tata? Bukan menata hati. Ya. Apa dong? Ngapain? Ya belajar. Aku pengen sampai matang banget gitu loh. Emang kamu kurang apa sih? Gak tahu ya. Ada yang bilang udah cukup sabar. Menurut aku belum. Pasti di atas kesabarannya aku masih ada orang yang jauh lebih sabar dari aku. Aku selalu. Oke. Tipe-tipe istri apa yang kamu nggak sabar? Istri yang misalnya cerewet banget. Tipe-tipe istri yang kamu. Cerewet nggak apa-apa aku. Cerewet nggak apa-apa. Cerewet nggak apa-apa. Asal? Tapi kadang aku suka lucu kalau lihat cewek cerewet gitu. Cuma cerewet dalam hal yang nggak lebay banget ya. Oke. Apakah kamu sabar dengan istri yang posesif? Kamu dari mana? Lihat handphone. Ayo, nomor ATM-mu berapa? PIN-mu berapa? Banget. Gitu. Itu aku nggak suka banget. Nggak suka banget. Nggak suka banget. Aku berusaha dari jangan yang kayak gitu lah. Iya. Kalau tipe istri yang cuek banget. Oh ya, oke. Oh pulang. Cuek. Bikin minum Cuek sendiri bisa kan? banget. Itu cuek kayak gitu. Gimana? Cuek banget juga enggak sih, jangan sih. So-so lah. Kalau dikasih Saya pilihan, dapat istri yang cuek banget kayak gitu sama istri yang posesif banget, kamu pilih yang Cuek. cuek banget. Cuek. Lebih milih yang kayak gitu. Iya, lebih milih yang kayak gitu. Daripada Bukan berarti aku nggak mau dipeduliin. Bagus nih. Istri gue cuek, gue bisa kemana-mana. Enggak. Tapi posesif banget juga nggak enak. Cuek banget juga, jangan cuek mampus lah. Posesif banget juga enggak gitu. Yang penting kenapa aku nggak mau posesif banget? Karena berarti dia nggak percaya aku 100%. Yang aku butuhin itu. Aku akan tanya, berapa persen aku percaya, kamu percaya aku untuk jadi suami kamu? Kalau dijawab 0, buat apa? Ya kan? Kepercayaan itu penting ya. Kepercayaan itu penting banget buat aku. Karena kalau misalnya ada cewek nggak percaya sama kamu ngerasa apa? Aku ngerasa, berarti lu nggak sayang sama gue. Oh gitu. Iya kan? Karena dia ngecek HP gitu-gitu. Itu sebenarnya nggak perlu. Karena kalau memang nanti dia buat sesuatu yang negatif di belakang kamu, pasti akan ketahuan sendiri kalau tanpa kamu buka handphonenya gitu. Pasti kelihatan gelagat-gelagatnya beda. Jadi nggak perlu ngecek, karena terkadang hal yang positif aja sebenarnya di HP itu bisa jadi negatif di pikiran dia. Karena niat awal buka HP-nya tuh kan Curiga. mencari yang negatif, curiga. Nah, aku males yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Oke. Dihindari. Terus gitu. Ini kan kamu bilang tuh tadi bahwa kalau kamu sendiri tipe yang nggak mungkin deketin mantannya temen. Iya. Kenapa sih? Ini lagi Pernah begitu nggak? Pernah gitu nggak? Enggak pernah. Jadi atau itu pernah? emang dari dulu banget. Prinsip ya? Prinsip aku. Misalkan aku nih suka banget nih, ya kan, sama nih cewek. Belum tahu nih punya teman aku posisinya. Bahkan udah mau ditembak posisinya, udah bener-bener pengen. Besoknya aku tahu punya teman aku. Atau Aku pernah lebih sama hormati. teman kamu gitu? Iya, bukan pernah. Kalau pernah sama teman, kecuali teman aku yang udah meninggal ya, beda. Tapi kalau teman aku masih ada, terus masih kontakan sama aku, masih circle, nggak akan aku itu. Gitu. Kenapa? Walaupun itu berat ya, karena kita udah suka banget kan. Gitu. Nggak tahu, bagi aku nggak mau aja ngerusak pertemanan. Kalau pertemanan terlalu bullshit ya untuk cinta. Tapi aku takut karma banget sih orangnya. Sampai doain. Terkadang aku kayak misalkan aku cerita soal orang gitu, terus soal
gue kesel nih sama si ini gitu misalkan, terus teman aku doain yang gue doain tuh dia jelek-jelek, jangan, aku selalu tahan gitu, jangan doain mah doain yang baik aja gitu. Walau mungkin feeling kita tuh ada kesel-keselnya, tapi kalau untuk doa aku nggak mau yang jelek-jelek gitu loh. Takut berbalik. Kamu takut berbalik. karma, jadi kamu nggak mau deketin mantannya teman kamu karena kamu takut karma. Tapi justru itu yang terjadi pada kamu. Tapi aku emang nggak pernah. Tapi yang kamu maksudnya itu nih, yang kamu takutin, justru yang kamu alamin. Justru yang aku alami. Iya, gimana Iya ya kan? rasanya ya? Iya. Makanya si Syakir bikin video terakhir bilangnya kamu kena karma. Nah, suka nggak tahu. Karma ngeledek dia itu karma ngeledek dia, beda dong. Oh, beda ya? Bukan aku pernah ngalamin ituin teman, enggak. Enggak. Tapi justru yang kamu alami sekarang juga hal yang sebenarnya kamu takutin. Takutin. Iya ya. Iya kan? Mantan kamu dekat sama orang yang kamu kenal. Kalau orang kalau ada pertanyaan direbut teman atau merebut punya teman? Direbut teman. Itu buat kamu Iya. prinsip. Karena buat Nggak kamu apa-apa. merebut punya teman Iya, kamu nggak mau banget. Kayak selingkuh atau diselingkuhin. Aku nggak mau selingkuh gitu. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Love kan kayak gitu, cinta kan kayak gitu. Mencintai tanpa harus berharap dia mencintai balik. Gitu nggak sih? Tergantung orangnya Tergantung sih. orangnya sih. Tergantung orang. Iya. Gitu. Tapi kan tadi dia bilang dia nggak mau begitu, nggak mau pacaran sama mantannya teman karena dia takut karma. Dia bilang kan? Selama masih punya temen ya, selama masih punya temen dan temennya masih kontakan sama kita walaupun udah putus nih, masih kontakan nih. Waduh, nggak enak banget nggak sih rasanya? Kecuali temannya udah nggak tahu kemana. Nggak enakan banget orangnya aku, iya, kecuali temen udah nggak tahu kemana nih, keluar negeri apa. Dia udah kawin lagi, udah apa gitu. Dan udah at least jaraknya tahunan, minimal tahunan. Kalau aku sedetail itu, terus aku akan bilang dulu, akan telepon dulu, bro, lu masih berhubungan nggak sama dia? At least aku nanya dulu kayak gitu, masih kontak-kontakan nggak selama ini? Oh, udah nggak pernah bro, bahkan gua udah lupa. Nah, itu masih bisa. Aku masih oke. Jadi Dan aku izin, gimana nih kalau gua mulai deketin dia, tapi belum deketin ya, kayak mulai deketin dia gimana nih? Lo oke nggak gitu? Aman nggak? Serius nih? Dan itu harus ketemu ngomongnya. bukan lewat telepon ya. Iya. Dan mintanya sebelum deketin. Sebelum deketin. Bukan. Sehari udah deketin pun menurut aku salah. Apalagi Dalam sebulan. etika. Apalagi sebulan deketin. Mungkin. Iya bisa jadi. Tapi itu prinsip dia. Ngeri banget emang sekejam silet. Prinsipnya Sikri adalah kalau dia dihadapkan pada kondisi itu dia akan lihat dulu Ada etika-etika yang harus dikedepankan dulu dan adab-adab lah. itu prinsip dia, prinsip aku. kamu. Dan yang terberat buat Sikri adalah ya kan dalam hubungan ini adalah masalah anak sebetulnya. Anak-anak aja. Yang lain mah nggak peduli, belum nggak peduli. Udah ada yang deket nggak sih sama cewek? Udah ada. Nggak ada. Yang ngirim proposal. Aduh, banyak. Cuma lebih ke ini teman-teman aku. Mau nggak aku kenalin sama ini? Jodoh-jodohin. Dia orang yang begini, udah didetailin. Padahal aku belum jawab. Gua nggak mau. Aku bilang. Pasca Tapi cerai kamu kenalan aja dulu. Pasca cerai belum punya pacar sama sekali. Jadi kamu belum. Deket-deket tapi teman. oh teman. Benar-benar teman. Kalau poligami gimana poligami? Menurut aku, Yes. kalau dalam Islam boleh ya, kalau Boleh. selama dia udah merasa adil ya. Tapi kalau aku nggak bisa sih. Karena menurut aku wanita juga pasti punya hati dong. Oke. Ya kan, walaupun dia bilang oke, kamu Itu bukan nikah sesuatu lagi yang aja. mudah Iya, untuk bukan diputuskan. sesuatu yang mudah. Terus kamu cari cewek yang kayak apa sih? Cewek yang kayak apa? Kapan Nggak kapan posesif. deh kamu mulai nyari gitu? Mulai nyari. Nah, aku bilang tadi, aku nggak mau tahun ini bukan berarti aku menutup diri gitu. Tapi kalau ada yang datang, Dan cocok? misalkan kata Allah ridho, Hmm. Zikri sama ini, mau sekencang apapun aku menolak. Menghindar. Ya, kalau dia emang harus buat aku, ya buat aku kan. Tapi kamu nggak nyari? Nggak nyari. Ya. Nggak. Aku bukan tipe pemburu gitu Oh, oke. anaknya. Tapi Yang dulu? aku bisa jadi kayak gini loh. Misalkan lagi random nih, tongkrongan sama temen, terus dia bawa temen nggak kenal, langsung klik, bisa tuh aku deketin gitu. Tapi bukan yang harus, gue mau nyari, kenalin temen lo dong, Yes, kenalin. seketemunya Nggak. gitu ya. Seketemunya aja. Bukan yang model cari-cari di Instagram nih. Bukan gitu ya. Kamu harus ketemu orang Harus langsung. ketemu orangnya langsung. Oh, oke. Jadi cewek yang kayak apa sih tipe kamu? Ada nggak sih tipe? Tapi karena sekarang zaman sosmed, bisa aja saya temen lagi nongkrong di Instastory, terus ada temennya kayak, Kenalin nih gitu. Kenalin Yang dong, penting ada kenalin dulu referensi aja. gitu ya. Iya, betul. Ada referensi, temen yang kenal. Jadi ada yang mereferensikan. Iya. Kamu punya tipe nggak sih? Tipe model Muka. kurus, gemuk, harus berkerudung,
sebelum menikah sama kamu atau gimana? Nggak terlalu patokan ya sekarang jadinya. Harus pernah kenal sebelumnya? Hah, udah pernah kenal Maksudnya sebelumnya ya gitu? apa sih? Oh enggak. Temen harus temen nih atau orang baru sama sekali juga nggak masalah? Oh nggak masalah, orang baru sama sekali juga nggak masalah. Dan apa ya, aku suka mata mungkin ya. Oh mata. Mata kayak tiba-tiba connect matanya gitu. Wah matanya bagus. Kalau sikli sih standar lah kayak gitu. Terus tingginya nggak boleh lebih dari aku. Ya kan? Penting Kondangan dia pakai heels. Selesai. Ya kayak gitu-gitu aja lah kalau secara fisik. Kalau secara fisik. Kalau secara kepribadian, Kepribadian. yang penting banget jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Aduh, secara general kalau secara Islam aku at least minimal banget dia harus tahu posisi dia sebagai istri, aku sebagai suami, harus tahu hak-hak dan kewajiban istri gitu aja. Dan kalau sifat yang penting nggak posesif, nggak larang-larang aku dalam banyak hal lah apa yang aku lakuin. Jangan terlalu dilarang, cukup nanya aja, tahu aku di mana udah gitu. Jangan yang diposesifin banget. Apalagi kalau punya anak gitu ya. Pasti Dan harus menerima anak aku dong kalau di posisi sekarang. Kalau dia nggak bisa nerima anak aku ya nggak bisa. Oke. Sekarang nasihat kamu buat adik kamu, Syakir Daulay. Syakir Daulay, jangan terlalu banyak ghosting cewek. Ternyata. Ya pokoknya buat Syakir, jangan deket-deket kasih dia harapan terus tinggal gitu. Maksudnya kalau udah melihat dia berharap sama Ade nih, jangan di tipis-tipis gombal gitu dong. Aduh, kalau Syakir emang nggak ada harapan Daulay. bilang dari awal, jangan di ghosting. Iya. Bedanya kamu mah Sama Syakir. Sebenarnya banyak kesamaannya, cuma bedanya kalau Syakir tuh apa ya, dia deketin aja, tinggalin aja gitu kadang. Dia Tapi besok baru, santai orangnya sans gitu ya. santai gitu kan. Kalau kamu Tapi besok kepikiran curhat sama aku tengah malam gitu. telat. Iya, Berarti. kalau aku Orangnya yang- lama nih. Hah? Lama gitu ya. lama dulu. Tapi bisa cepet juga sih. Bisa ya 2 minggu dulu ngelihat dianya, terus ya coba jalanin dulu. Kalau dulu gitu sih, jangan kuliah. Tapi kalau sekarang kayak lama deh. Kayak harus sebulan 2 bulan gitu. Mengamati dulu. Mengamati dulu sifat-sifatnya. Terus kalau bisa putus, secepat kamu tipe yang cepat lupa atau yang lama orang yang move Wah, on? tergantung case putusnya. Oh. Kalau aku. Oke. Kalau misalnya putusnya emang dianya yang ini, Nyebelin, yang salah atau dia yang mutusin, yang fatal aku gitu. bahkan nggak nganggep dia mantan. Bisa Nggak pernah selupa itu. kenal gitu Iya, ya? nggak pernah kenal. Walaupun 3 tahun. Oh. Walaupun 3 tahun pacarannya. Walaupun 3 tahun. Kalau 4 tahun. Syakir, Kalau Syakir gitu juga sih, kayaknya Oh. gitu juga dia. jadi tergantung case putusnya ya. Nggak pernah tuh kalau misalnya kan kadang ada yang walaupun dia udah disakitin, diselingkuhin tapi masih lama move on-nya nggak? Masih lama move on. Oh, kalau aku bukan tipe yang matokin move on. Oh, gue harus move on sebulan, enggak sih. Karena menurut aku kesedihan tuh ada masa kadaluarsanya masing-masing kan. Ada orang ini sebulan, si ini 2 bulan, dan itu nggak apa-apa menurut aku. Iya. Yang penting kalau itu udah lewat, pasti happy lagi. Prosesnya. Nah Proses. tadi dari perceraian kamu, proses Apa? kamu Aduh. healingnya berapa lama? Sampai pernah vertigo, aku tahu vertigo kan? Tahu. 1 bulan. Setelah Dan itu kenanya 3 hari sekali. Bisa 2 setelah hari ketok sekali. palu atau selama proses? Selama proses. Setelah ketok palu juga. Setelah Masih ketok kan? palu juga masih. Berapa lama tuh? Berapa bulan? Enggak, kalau yang sebelum ketok palu sebulan. Kalau yang setelah ketok palu cuma sekali sih, cuma sekali doang. Vertigo. Tapi itu di lokasi kerjaan, lagi syuting. Adegan aku masih banyak sampai malam sebenarnya. Tiba-tiba siang udah kena tang. Terus tidurnya lama, bukan yang bisa selesai sejam. Kalau aku sampai 6 jam, pernah 12 jam gitu. Mungkin orang banyak yang nggak paham ya. Iya. Kan katanya cerainya karena sepakat bercerai. sepakat. Kenapa masih vertigo? Bisa jelasin nggak? Nah, aku cari tahu ke dokter juga semua, kayak dokter saraf, dokter telinga gitu. Nggak ditemuin apa-apa, dan akhirnya aku berkesimpulan. Dan kemarin juga aku baca ada netizen yang komen di podcastnya Bang Alfi, karena aku cerita ke dia juga, katanya itu alam bawah sadar yang udah nyampe kena batin gitu, udah ngebatin. Jadi walaupun pikiran aku bilang, perasaan gua hari ini happy deh, kok kena vertigo, tapi alam bawah sadarnya tuh yang No. sebenarnya Karena biar apapun yang terjadi, walaupun perpisahan karena sepakat, tetapi yang namanya kesedihan itu tetap ada. tetap karena ada dan nggak bisa kita bohongin. Kadang muka, ya kadang kita ngomong bisa, kadang muka dan hati kan nggak bisa bohong. Gitu sih.
Tapi kesedihan itu ya karena menikah kan harapannya baik ya, bahwa sesuatu yang Pasti, diharapkan niatnya itu baik. tidak terjadi, artinya kita kehilangan sesuatu yang pernah kita harapkan. Betul. Itulah yang menimbulkan kesedihan. Iya. Din, terima kasih ya Sikri untuk obrolannya. Thank you. Jadi intinya Sikri itu mau Ya. ngobrol itu adalah dia ingin tali silaturahmi itu tetap baik terjalin gitu ya. Betul, aku pengennya gitu juga. Kamu pengennya begitu. Jadi Silaturahmi tetap baik. supaya hentikanlah apa ya kesimpulan Netizen yang liar. yang Iya. liar. Ya sebenarnya kita nggak bisa atur ya. Kita nggak bisa atur jari, jemari dan pikiran netizen ya kan. Cuma bisa ngingetin dan nasihatin aja netizen untuk ya udahlah gitu. Biar mereka yang nentuin bahagia mereka sendiri gitu. Jangan kita rusakin. Kalau menurut mereka itu bahagia, ya udah gitu loh. Ya kan, karena bisa aja yang kita lihat baik belum tentu baik, dan kita lihat buruk, belum tentu itu buruk juga gitu. Kenapa dia perlu begitu? Ya karena ini masih ada anak Masih ada anak. Nah, karena dan ada itu zen itu terhubung terus. harus silaturahminya tetap bagus. Dan tapi tetap semua itu adalah proses ya, namanya juga manusia, nggak bisa simsalabim. Ya udah ikutin aja lah ya. Jadi nasihat Kak Ros buat apa? Ya betul sih, kalau kamu baru mengakhiri pernikahan, sebaiknya ya betul yang kamu lakukan, bahwa kamu harus menata dulu diri kamu. Kadang luka kita ngerasa, udah gue sembuh kok luka. Iya. Tapi Betul. kadang-kadang suatu masa dimana gila gue sebenarnya belum selesai nih. Dan biasanya luka itu bukan sesuatu yang dari luar, Betul. tetapi justru yang paling melukai kita itu adalah sesuatu yang ada di dalam Di kita. dalam dan kita nggak sadar. Iya, yaitu berupa penyesalan-penyesalan. Kenapa gue waktu itu gue nggak begini? Kenapa Betul, gue waktu betul, itu pasti gue ada di begini? awal-awal. Gitu. Betul. Itu yang paling melukai. Jadi sebenarnya kita marah pada diri sendiri itu yang Betul. lebih besar. Dan kalau kita sudah bisa memaafkan itu, ikan lebih mudah bagi kita untuk menerima apa yang terjadi. Iya. Dan bisa kalau kita udah sembuh lukanya, kita akan memulai sesuatu yang baru itu dalam keadaan yang lebih enteng. Karena kalau kita memulai sesuatu dengan membawa beban masa lalu, Betul. masalahnya nggak akan hilang karena kita belum menyelesaikan Betul. PR masa lalu. Iya. Dan menurut aku kayaknya kalau udah move on tuh justru menertawakan masalah gitu. Ya bisa ketahui, gue goblok ya gitu. Ini lucu Ternyata banget. gue goblok, berarti besok. Nah, dan yang penting adalah solusinya. Kalau Solusi. kalau kita tahu dulu tuh gue goblok ya, kenapa sih gue begini. Oke, next berarti ada sikap gue yang harus gue Belajar, rubah. Sehingga itu membuat kita lebih berdaya Betul. kalau kita tahu solusinya. Jangan udah kelar belum nemu solusi. Akan berulang lagi karena Ego respon sendiri akan- respon kita tidak berubah. Oh gitu. Jadi kalau kita tidak bisa merubah respon kita masih sama, keadaan apapun yang kita terima, yaitu hasilnya akan sama karena respon kita tidak berubah. Kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Respon kita yang harus kita ubah. Itu buat aku cara belajar, dan itu nggak semua orang udah jago. It's a proses hidup sepanjang hidup dan di semua persoalan hidup. Semangat Sikri. Oke. Dan Thank you, dia Kak Ros. menghadapi masalah baru dalam hubungan, yaitu punya Ya. anak, mantannya udah menikah lagi. Itu sebuah perjanjian panjang juga untuk kompromi, berjanji-janji. Iya. Dan belajarnya adalah berkomunikasi, menyampaikan apa yang diinginkan dengan cara yang baik. Ya oke, mudah-mudahan semangat ya. Oke. Semangat. Doain ya. Doain dong pasti ya. Doain juga, Kak Terima Ros. kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain ya. Dan menahan jempol lah kalau aku mah. Iya. Karena nggak pakai jempol, kalau aku pakai mulut. Thank you Sikri. Oke, thank you, Kak Ros. Thank you. Amin. Thank you.